Hai Sobat Tilil TV, apa kabar kalian? Semoga dalam kabar yang baik. Di kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mengulas tentang tanaman gonda. Pernah dengar? Atau justru belum pernah? Apapun itu, mari kita simak bareng-bareng. Tanaman gonda merupakan tanaman akuatik dengan ciri morfologi batang berongga menyerupai tanaman kangkung. Pada umumnya, tanaman gonda tersebar di wilayah yang memiliki ketinggian 1-300 meter di atas permukaan laut. Dan dengan lingkungan tumbuh tanah berlumpur seperti lahan persawahan, saluran irigasi, dan tepian sungai. Tanaman gonda sering dijumpai di wilayah tropis sampai subtropis. Tanaman gonda atau disebut juga dengan gundo di beberapa daerah di Pulau Jawa sangat terkenal di kalangan para petani sebagai tumbuhan pengganggu atau gulma pada tanaman padi sawah. Tanaman gonda ini merupakan tumbuhan setahun atau semusim, yang artinya tumbuhan ini dapat dipanen hasilnya dalam satu musim tanam. Tanaman gonda termasuk ke dalam jenis tumbuhan berdaun lebar. Akarnya berbentuk tali dan batangnya berongga. Tanaman gonda biasa dikonsumsi masyarakat Karawang untuk sayur yang dihidangkan dalam bentuk urapan atau ditumis. Nyabutin apa, Bi? Gonda tuh. Gonda kenapa dicabutin? Hah? Ya, biar terang. Baru menyeraput tuh gonda, disempat aja. Rumput dia mah ya? Hah? Ganggu ya? Iya. Tapi pun sono gede kidul gede ganggu, banyak nyawa. Ripuh. Tinggian gonda sama padi ya? Hah? Tinggian gonda sama padi? Kemarin kena corona pada merah baru kemeritis. Semuanya juga. Mengingat kandungan gizinya, maka saat ini tanaman gonda mulai banyak dikembangkan sebagai komoditas sayuran di lahan sawah. Kandungan gizi gonda segar antara lain mengandung lemak, protein kasar, dan juga karbohidrat. Gonda termasuk tanaman sayuran dengan kandungan protein yang cukup tinggi. Bahkan lebih tinggi dibandingkan bayam, kangkung, dan kacang panjang. Manfaat tanaman gonda yaitu sebagai sayuran dan tanaman fungsional alias obat-obatan. Menurut penelitian, tanaman gonda mengandung senyawa turunan beta-karotin, yaitu zat antioksidan yang berguna untuk kesehatan tubuh. Manfaat lainnya yaitu untuk mengobati luka memar, bisul pada kulit, dan sengatan hewan beracun seperti tawon alias lebah. Apa namanya itu? Apa dek? Namanya dek? Gonda. Gonda. Oke. Nah teman-teman, ini yang namanya gonda. Ini kalau ini disebut gulma atau benalu padi. Orang petani di sini nih, ini dibuangin. Sebenarnya ini banyak manfaatnya. Jadi bisa direbus atau ditumis, dijadiin makanan apa juga bisa. Cuma dia rasanya agak pahit. Nah di sini cuma dapat segini. Om saya juga yang di sana tuh lagi masih nyari tambahan. Nah mungkin segini aja. Nanti sambil kita pulang, nah itu rumah kita tuh agak ada sana tuh. Jadi nanti sambil pulang kita sambil nyari lagi buat tambahannya, ya teman-teman. Ikuti terus pencarian kita untuk mencari gunda atau gulma. Oke. Cukup sampai di sini. Ikuti terus perjalanan kami. Om, ayo, adek. 3. Panas. Ayo, kita pulang. Op, mari pulang. Marilah pulang. Marilah pulang. Mana dek?
Udah deh sampai empuk. Betul tuh. Apa itu? Ini Bunda mah, ya ini ada di sini kayu. Lu tadi yang mau taruh di situ. Gonda. Iya. Bunda yang layu ini. Apa ada yang lain tuh? Enggak. Enggak. Kami enggak Kenapa emang? doyan. Ini yang paling Baik. enak ini. Paling enak. Oh, iya. Sama daging mah, nggak enakan daging. Iya lah. Sama daging lama ini lah enakan daging. Ini rasanya pahit. Udah nggak pahit juga ini. Status tanaman gonda sebagai tanaman gulma padi ternyata lebih dikenal luas dibandingkan sebagai tanaman sayuran. Sehingga menyebabkan kecilnya minat orang-orang untuk membudidayakan jenis tanaman ini. Akan tetapi berbeda halnya dengan di daerah Bali. Tanaman gonda ini merupakan salah satu jenis sayuran yang cukup digemari di sana. Sehingga tanaman gonda memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di Bali. Biasanya tanaman ini disebut juga dengan gondo di Bali. Dan sering disajikan dengan sambal plecing. Namun kami kali ini tidak mengolah gonda dengan sambal plecing khas Bali. Kami memasaknya khas ala desa kami di Karawang. Disantap dengan nasi putih, sambal, udang, dan juga telur goreng. Coba ikan udang keributan. Udang keributan. Orang ngumpul ya. Kita mampir dulu kan makan bakso. Orang udah kehitung. Ya. Oh, makan sendokin dong. Kecil banget yang habis. Mana nih? Ngamuk gue. Iya, ngomong. Ini udah. Enggak lo. Ntar mau ngamuk. Kalau gua kamu baca aja lu. Iya ngeri masalahnya. Dah. Ja, dahar, Ja. Dahar jeung gonda. Sambalnya nggak ada lagi. Itu udah. Itu. Telur nih, tuh. Tuh. Mantap. Coba sambal. Sambelnya Tengah. susah ini tuh. Setengah kilo nyambel langsung habis. Gue atak sambal ini mah. Marah, sampai penuh ini. Mana? Kalau dia ditambahkan di sambal. Nan bagi sambel nan. Dah, katanya. Ya, sambelnya kurang, Ti. Ngulek lagi, Ti. Cabutnya. Ya, nanti. Beli cabenya 2.000. Jago orang minta balik per kilo. Namanya gonda nih. Ya. Bisa main bapaknya di bawahnya. Bunuhin, bunuhin. Bunuhin. Maaf teman-teman. Berhubung saya orang Betawi, campuran aduk. Jadi saya makannya pakai tangan. Nah ini nih, kayak babe nih. Jadi saya ngikutin babe nih pakai tangan. Bagi kalian yang penasaran, silakan mencoba hidangan sayur gonda ini. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat dan salam mantap.